Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Protes kinerja KPU, unjuk rasa mahasiswa di Lombok Timur ricuh. Masuki musim kemarau, puluhan warga pesisir di Lombok Timur mulai kesulitan air bersih. Puluhan warga NTB korban tindak pidana perdagangan orang dipulangkan. Seorang calon haji lanjut usia bernama Maisah, 92 tahun, asal Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang tergabung dalam kloter 6, tiba-tiba menangis histeris setibanya di asrama haji. Maisah menangis karena khawatir tertinggal rombongannya yang akan berangkat ke bandara. Padahal saat itu seluruh calon haji masih berada di aula untuk mengambil paspor dan memeriksa kesehatan sebelum menaiki bus. Setelah dibujuk dan dijelaskan petugas, Maisah akhirnya kembali tenang. Karena kondisi kesehatannya yang menurun, ia diberangkatkan ke bandara menggunakan ambulans. Kondisinya yang kelelahan ditambah faktor usia yang sudah lanjut diduga membuatnya sering ketakutan saat merasa sendirian. Ya itu memang dari start kemarin dari Bima ada memang kekurangan dalam hal ini ya sakit lah, kesehatan terganggu gitu loh. Entah kenapa tadi mungkin nggak tahu hasilnya bagaimana sama dokter itu kurang tahu saya. Udah kembali ya? Ya Pak? Alhamdulillah sudah pulih kembali. Ya insya Allah mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah haji. Kondisinya juga sudah agak pikun sebetulnya. Nah sebetulnya kalau sudah pikun seperti itu tidak ada istitoah, tidak memenuhi istitoah, tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi karena sudah terlanjur dan keluarganya juga tetap mengharapkan berangkat nenek mereka atau ibu mereka itu tetap bisa melaksanakan haji, ya kita bawa saja gitu. Walaupun dalam kondisi yang sudah tidak sadar, tidak istitoah. Untuk memastikan calon haji lansia bisa berhaji tanpa kendala, petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Lombok akan mengevaluasi ketat kondisi kesehatan para calon haji lansia mulai berangkat hingga saat berada di Tanah Suci. Dari Kota Mataram, Imi Kusuma melaporkan. Ragam cara calon haji menandai barang bawaan agar tidak tertukar. Ratusan calon haji asal embarkasi Lombok menempel dan menggantungkan benda khusus di koper miliknya. Kreativitas tersebut terlihat saat seluruh koper calon haji berkumpul di asrama haji untuk mengikuti pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Sebagian calon haji menuliskan nama dan menempelkan foto diri sebagai penanda, namun ada juga yang menggantungkan sendal jepit, gelas, batok kelapa, dan lato-lato. Selain untuk mempermudah mengenali barang bawaannya, hal itu juga untuk mencegah koper calon haji tertukar saat berada di Tanah Suci Mekah. Ya, untuk memudahkan kita kan kalau dari jauh kita sudah bisa lihat oh itu punya kita, karena ini dari tanda ini sengaja taruh. Kenapa enggak pakai kain atau apa? Kenapa pilih gelas ini? Sengaja yang antik lah. Koper besarnya juga dipakein, Bu? Piring. Oh, koper besar. Ya, mangkok merah. Penyelenggara haji mengingatkan calon haji agar tidak membawa barang pribadi secara berlebihan agar tidak mengganggu perjalanan haji mereka. Kita tidak larang karena itu juga masyarakat kita kan banyak masyarakat yang awam. Ya yang penting tidak memberatkan kan. Kita hanya mereka kan ada yang pakai benang, ada yang pakai tempelkan fotonya. Saya kira itu hal yang wajar dan sampai saat ini tidak ada tidak larangan dari Kementerian Agama dan tentu juga dari teman-teman stakeholder yang lain, dari imigrasi, kemudian dari cukai dan lain sebagainya.
Hingga Rabu siang, sebanyak 2.358 calon haji yang tergabung dalam 6 kelompok terbang embarkasi Lombok telah berada di Tanah Suci, sementara sisanya akan diberangkatkan secara bertahap hingga tanggal 21 Juni. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan peternak di Desa Bagik Polak, Kabupaten Lombok Barat mulai ramai menerima pesanan hewan kurban untuk dipotong saat Lebaran Idul Adha. Meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, mereka mengaku saat ini konsumen sudah banyak yang datang untuk memesan sapi dan kambing peliharaannya. Namun karena tingginya biaya perawatan karena harus divaksin dan dicek kesehatannya, harga jual hewan kurban rata-rata mengalami kenaikan. Sapi rata-rata dijual mulai 15 hingga 20 juta rupiah per ekor, sementara kambing dijual mulai 2,5 hingga 5 juta rupiah per ekornya. Susun Bagik Polak ini peternak sinar berseri, sapi sehat semua. Kalau ada orang pembeli, terima aja sehat. Kalau sakit, duit boleh dikembalikan. Kapan dibeli, tanggung jawab sampai diterima potong di tempat. Saya boleh hantar ke tempat lagi. Siapa yang mau beli di ternak kita ini, kita boleh hantarkan di mana tempat lokasinya. Intinya peternak menjamin kesehatan hewan ini. Peternak, semua peternak kita di sini menjamin. Pemda meminta peternak memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban yang akan dijual. Juga perlu kita perhatikan lagi aspek penerapan istilah kesejahteraan hewan. Jadi sebelum hewan dipotong, hewannya tidak disakiti dengan cara penyembelihannya, misalnya menggunakan pisau atau pemotong yang tajam. Jadi bagaimana mendapatkan daging yang asuh, itu dan halal, itu perlu menjaga kebersihan daripada daging yang akan disebarkan ke masyarakat. Para peternak dan pedagang berharap tim kesehatan hewan rutin memeriksa ternak mereka agar masyarakat tidak khawatir membeli hewan kurban. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas Kesehatan untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan kurban menjelang Lebaran. Tim kesehatan nantinya akan mengawasi lalu lintas hewan asal luar daerah dan memeriksa rutin hewan kurban yang dijual pedagang musiman. Pemda juga akan memperketat masuknya sapi atau kambing dari wilayah terjangkit penyakit mulut dan kuku dan lumpy skin disease atau LSD untuk menghindari penularan. Hingga saat ini Pemda menjamin ternak di Nusa Tenggara Barat belum ada yang terserang PMK atau LSD. Meski demikian, Pemda akan tetap melakukan pengawasan pada hewan kurban di daerah. Hewan kurban ini memang kita sedang menyiapkan tim. Jadi tim ini terdiri dari Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Kabupaten, terus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Harapannya semua tempat-tempat pemotongan itu dilaporkan kepada petugas Dinas Kota Mataram terutama. Nanti dari situ kita mulai. Dinas Peternakan dan Kesehatan Nusa Tenggara Barat meminta warga selektif memilih hewan kurban dengan mengutamakan ternak yang telah melalui pemeriksaan atau tes kesehatan dari pihak terkait. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.